Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Roy Satunisa Firdausiah Abdul Rauf Sam, salah satu dosen teknologi agroindustri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video ini dibuat untuk melengkapi pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh dan saya ambil sebagai video pembelajaran adalah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi teknologi agroindustri. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, disampaikan dalam bentuk ceramah, tanya jawab, diskusi, dan studi kasus, baik secara daring maupun luring. Deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia berisi ilmu mengenai pengelolaan sumber daya manusia, berupa konsep yang ada dalam manajemen sumber daya manusia, seperti deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan merancang pekerjaan. Mata kuliah ini mempelajari teori berkaitan rekrutmen, seleksi, orientasi, dan pelatihan, serta berbagai metode dan evaluasi dalam pelatihan dan pengembangan. Sistem kompensasi dan insentif pun turut dibahas dalam pembelajaran. Akhir mata kuliah ini membahas mengenai evaluasi jabatan, penilaian kinerja, serta bagaimana merancang dan mengembangkan karir. Materi pembelajaran mata kuliah MSDM ini dipilih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia industri saat ini. Untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, kompetensi umumnya di sini adalah mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja individu dan kelompok, serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kompetensi umum yang kedua, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kompetensi yang khususnya sini mampu berkomunikasi efektif dalam kolaborasi dengan tim multidisiplin. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK yang pertama adalah mampu memahami dan menjelaskan konsep manajemen sumber daya manusia. CPMK 2, mampu memahami dan melakukan perencanaan sumber daya manusia. CPMK 3, mampu memahami dan menjelaskan metode dan evaluasi dalam pelatihan dan pengembangan. CPMK 4, mampu memahami dan menjelaskan sistem pemberian kompensasi dan insentif. CPMK kelima, mampu memahami dan melakukan penilaian kerja dan perencanaan pengembangan karir. Pokok pembahasan pada mata kuliah MSDM ini sangat menarik karena tidak hanya berupa teori, namun juga kami padukan dengan perkembangan dunia dan industri. Pokok pembahasan meliputi yang pertama konsep manajemen sumber daya manusia, kemudian job description dan job specification, job design, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan atau training, metode dan evaluasi dalam pelatihan dan pengembangan, sistem pemberian kompensasi, evaluasi pekerjaan atau job evaluation, sistem pemberian insentif, penilaian kinerja, perencanaan dan pengembangan karir, serta review jurnal terkait isu terkini dalam manajemen sumber daya manusia. Referensi mata kuliah yang digunakan untuk mengajar meliputi buku yang saya tulis sendiri bersama beberapa rekan berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia yang terbit pada tahun 2024 lalu. Penerbitnya adalah CV Ray Media Grafika. Referensi pendukung meliputi karya Robert L. Mathis dan John H. Jackson yang terbit tahun 2004, buku berjudul Human Resource Management, 10th edition,
Kemudian buku kedua Sudarmanto tahun 2009 berjudul Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM dengan penerbit Pustaka Pelajar. Kami juga menggunakan berbagai jurnal manajemen sumber daya manusia. Aspek penilaian meliputi kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 35%, UAS 35%. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berupa ceramah selama 30 menit, kemudian dilanjut dengan studi kasus selama 30 menit, kemudian mahasiswa akan melakukan presentasi dari studi kasus selama 20 menit dan kemudian akan dilakukan diskusi selama 20 menit. Berikut adalah video pembelajaran yang dilakukan secara luring dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sekarang kita masuk ke pertemuan 12, sistem pemberian insentif ya. Sebelum kita memulai acara perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa, Ibu persilahkan. Sudah selesai. Baik, sistem pemberian insentif. Kalau sebelumnya kan kita bicara tentang apa kemarin? Evaluasi pekerjaan ya. Ada apa aja? Ada promosi, ya kan? Ada demosi, ada mutasi. Kalau misalkan mutasi berarti apa? Pindahan yang setara. Kalau promosi perpindahannya jabatan yang ke atasnya. Kalau demosi ya penurunan jabatan ya, bawahan baik itu jabatannya maupun insentifnya. Nah, jadi ada pemberian insentif. Kan kalau jabatannya itu otomatis gajinya turun kan? Kalau demosi. Kalau promosi naik. Nah, berarti di sini ada apa? Ada sistem pemberian insentif. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan 12 kali ini. Sebelumnya, sesuai dengan silabus, jadi materi ini sesuai dengan yang tercantum di APS ya, capaian pembelajaran mata kuliah yang tepat yaitu mampu memahami dan menjelaskan sistem pemberian kompensasi dan insentif. Jadi harapannya output dari materi ini adalah mahasiswa mampu untuk bisa menjelaskan sistem pemberian kompensasi dan insentif. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya, jadi mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sistem pemberian insentif. Oke? Nah, tadi bicara insentif. Apa itu insentif yang kalian pahami? Di bulan upah sebagai ibu, ya mungkin juga pengadaan gaji. Oh ya, sebentar kita absen dulu ya, belum ya. Baik, Indu, Surya, Ika, Nova, Haikal, Amit, Ivaldi, Fajar, Nazir. Oke, tadi apa insentif? Pemberian feedback. Oke, kita kan mulai ada sistem kerja ini kan sejak ada revolusi industri ya, ya kan? Nah, jadi revolusi industri tahun berapa? Abad 1800. Revolusi industri abad 17. 18. Jadi sudah, berarti kan sudah karena industri sudah ada, berarti sudah ada sistem penggajian, ya enggak? Sudah ada namanya insentif. Jadi pada abad 18 di sini Taylor sedang mempopulerkan tentang insentif itu sendiri. Dan apa itu insentif ya? Insentif sini adalah financial reward ya, atau bonus yang dibayarkan kepada karyawan ya, sebagai capaian dia sudah membantu dalam kegiatan produksi ya. Jadi apa? Financial rewards yang dibayarkan kepada karyawan yang baru kegiatan produksi yang sudah ditetapkan. Itu adalah insentif. Apa tujuan dari pemberian insentif? Memberikan semangat. Oke, memberikan semangat. Terus apa? Ya, memenuhi hak. Kita kan bekerja kemana, Pak?
Ada harapan kan? Ada balas jasa dari perusahaan. Jadi tujuan dari pemberian insentif adalah untuk memotivasi pekerja agar si pekerja tadi lebih baik lagi, ya bisa memberikan prestasi yang baik. Sedangkan untuk perusahaan ini bagaimana meningkatkan produktivitas. Karena kalau misalkan karyawannya semangat bekerja kan otomatis produktivitas perusahaan juga akan meningkat. Nah, karyawan juga akan mendapatkan keuntungan dengan adanya pemberian insentif. Nah, insentif ya di sini ada dua macam ya, ada piece work plans. Jadi menjadikan upah itu berdasarkan jumlah yang mereka hasilkan. Jadi misalkan konveksi ya, semakin banyak baju yang mereka jahit, semakin banyak yang diterima ya. Nah, ada juga merit pay. Ini sistem pembayaran yang mengkaitkan imbalan atau reward dengan prestasi kerja. Jadi berdasarkan performa kerja dari karyawan, ya. Jadi kalau kinerjanya baik, ya dia akan dapat banyak. Ya. Kalau saya kerja kecil, ya dia akan dapat lebih sedikit daripada yang bekerja lebih keras. Jadi kata kerja di sini ada performance, ya. Nah, berarti di sini ada apa? Kurang, berarti ada kekurangan dari insentif itu sendiri ya berdasarkan dari performa. Oke. Nah, di sini ada contoh di sini. Jadi rewards itu macam-macam ya. Ada positif, ada negatif. Ya, rider. Oke. Sekarang kita masuk ke incentive compensation system atau semiconductor teknologi. Ini udah mulai ke studi kasus ya. Di sini ada perusahaan namanya Super Conductor Technology, STI singkatnya ya. Nah, di STI ini akan ada pemberian sistem kompensasi, ya, sistem pemberian kompensasi di STI, Super Conductor Technology Incorporation. Oke, ini sejarah perusahaan STI ini ya. STI berdiri tahun 1987 dan STI menjadi perusahaan umum ya, dia udah punya saham di Nasdaq namanya SCOM. Kemudian tahun 97 STI meluncurkan produk komersial pertamanya, The Super Filter. Tahun 2003 STI merupakan perusahaan nomor satu dalam mengembangkan produksi dan memasarkan produk HTS untuk jaringan komunikasi kabel. HT, High Technology Systemnya. Nah, oke, sekarang ini elemen kompensasi mana yang ada di STI. Ya, ini paket kompensasi yang ditawarkan di STI. Ada gaji pokok, ada bonus tunai, ada opsi saham. Nah, nanti satu kelompok mewakili satu paket kompensasi. Jadi tiga kelompok ya. Kelompok satu gaji pokok, kelompok dua bonus tunai, kelompok tiga opsi saham. Oke. Kemudian nanti masing-masing bercerita kira-kira si STI tadi berdasarkan sejarahnya ini gitu ya, lalu menetapkan kompensasinya itu seperti apa gitu ya. Jadi fokus mereka kalau gaji pokok bagaimana cara pemberian gaji pokoknya, kalau pemberian bonus tunainya nanti seperti apa kira-kira si STI ini ya. Kemudian opsi saham tadi dia udah terdaftar di Nasdaq ya. Nah, gitu. Oke, silahkan berdiskusi, tiga kelompok, tiga orang ya, paskan 9 ya. Ibu berikan waktu 10 menit cukup ya. Oke, kelompok satu tentang gaji pokok, kelompok dua bonus tunai, dan kelompok tiga opsi saham. Ya, ada kan kata saya? Kita mulai diskusinya. Ya, di sini sudah selesai. Mulai. Dulu ya. Siapa yang mau nomor satu? Silakan. Ya, gaji pokok. Dari perusahaan apa? STI ya. Yeah. Menurut data dari kantor jabatan untuk marketing manager itu kompensasi itu
$155.000 sampai $27 per tahun. $27.000 per tahun. Sama bonus tahunan kita $40. Terus presiden wakil presidennya kita $205.000 sampai $478.000 per tahunnya. Kita $336.000. Terus pengembangan sistem untuk komputer $87.000 sampai $149.000 per tahun. Bonusnya $24.000 per tahun. Insinyur pengembangannya sekitar $129.000 sampai $180.000 dan bonusnya $26.000 dan wakil presiden teknik $303.000 sampai $420.000 per tahun dan bonusnya $124.000 per tahun. Oke. Terus setiap tahunnya ada kenaikan gaji nggak tuh? Perencanaan kenaikan gaji ada nggak? Ada tuh. Kita sampai 5%. Oke, jadi ada rencana ya kenaikan gaji 0 sampai 5% setiap tahunnya. Oke, good. Tepuk tangan dong. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2, bonus tunai. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2, bonus tunai. Bonus atau bonus tunai. Di sini berdasarkan laporan tahun 2010. Di sini bonus tunai untuk eksekutif dan judisial itu diatur dalam non-equity incentive compensation plan atau komite kompensasi. Di sini komite kompensasi itu menetapkan target bonus tahunan sebagai presentasi dari biasa. Biasanya 20% sampai dari gaji pokok. Oke. Terus di sini komite memberikan bonus diskresioner jika kinerja non finansial mencapai atau melebihi ekspektasi. Jadi ketika mungkin ada target atau target masalah tidak melebihi yang kita target itu mendapatkan bonus tunai dari komite. Namun untuk tahun 2016 dan 2017 komite memutuskan untuk tidak menetapkan target finansial sehingga tidak ada bonus tunai berbasis kinerja keuangan yang dibayarkan. Jadi ini Bu, mungkin dari komite perusahaan itu memiliki keputusan untuk tahun 2016 dan 2017 itu tidak ada target finansial. Jadi mungkin target atau penjualan target pemasaran itu nggak ada. Jadi bonus yang didapatkan ketika mencapai target pemasaran atau marketing itu nggak ada. Mungkin bonus yang ada ini pertama bonus stagnan atau bonus akupan, mungkin yang ada bonus itu. Oke, tapi setidaknya perusahaan itu sudah mengatur ya tentang hadiah bonus tersebut. Baik, terima kasih Nova. Sekarang kelompok 3, opsi saham, silakan. Ya, opsi saham. Bentuk kompensasi di mana perusahaan memberikan kepada karyawan untuk membeli saham. Perusahaan pada bentuk atau take price dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini tidak memberikan gaji dalam uang tunai langsung, melainkan bentuk hak untuk membeli saham dan bisa menjadi nilai harga saham perusahaan naik ke depan. Cara kerja sistem gaji opsi saham itu pemberian hak perusahaan memberikan saham kepada karyawan sebagai bagian dari paket kompensasi. Ini biasanya diberikan secara bertahap melalui skema vesting, misalnya 25% tahun selama 4 tahun. Terus masa vesting, karyawan harus bekerja selama periode tertentu atau vesting period sebelum dapat mengeksekusi opsi tersebut. Jika karyawan duluan sebelum masa vesting selesai,
opsi biasanya hangus. Terus ada eksekusi opsi. Setelah masa testing, karyawan dapat membeli saham perusahaan pada harga yang ditentukan. Nah, opsi diberikan atau strike price, meskipun harga pasar saham saat itu bisa jadi jauh lebih tinggi. Terus keuntungannya, jika harga saham di pasar lebih tinggi dari strike price, karyawan dapat membeli saham dengan harga yang lebih murah dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Terus implementasi pajaknya, karyawan biasa baru dikenal setelah pajak mereka menjual saham dan dibeli melalui menggunakan cara memberi opsi atau saat mengeksekusi opsi tergantung regulasi negara. Baik, jadi di sini apakah semua karyawannya memperoleh besaran opsi saham yang sama? Tidak, Bu. Tidak. Pertama sudah di masa dia kerja. Dan kalau dalam tahun itu baru bisa menerima saham. Dan jumlah saham itu juga tergantung jabatan terakhir yang pegang. Contoh, kayak HRD, misalnya dalam HRD itu menerima 1.000 opsi saham dengan strike price Rp1.000 per saham atau presiden selama 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun, harga pasar saham naik menjadi 2.500. Kawan bisa membeli 1.000 saham sehingga seharga Rp1.000 dan langsung dijualnya di pasar saham harga 2.500. Nah, oleh keuntungan bagi karyawan tersebut. Oke, jadi apa aja tadi penentunya opsi saham? Kinerja, jabatan, dan masa kerja. Oke. Jadi tidak semua ya menerima. Terima kasih Mas Fadil. Jadi, oke, itu akhir dari materi kita ya. Jadi apa aja tadi yang kita bahas di materi ini? Tentang insentif, kontentif, insentif. Apa saja insentif tadi? Dari gaji pokok, ya kan, sebagai bayaran pokok yang dibayar oleh perusahaan atas kinerja karyawannya. Kemudian apa lagi? Bonus tunai, ya. Kemudian apa lagi? Jadi itu komponennya. Dan untuk detailnya kan tadi kita sudah pelajari bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Musal. Ini Bu, ketika jika itu jelek, nah itu pasti seorang investor itu enggak membeli saham. Nah, dari karyawan juga itu dari itu tidak memberikan uang untuk berinvestasi. Nah, ketika saham itu tidak apakah itu mengganggu dari operasional sehari-hari atau mengganggu dari gaji atau bahkan makan pokok karyawan? Kalau misalkan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari termasuk gaji itu bukan dari saham ya, tapi dari kas perusahaan itu sendiri. Ya kan ada biaya kan ya, ada biaya operasional, ada biaya tetap, ada biaya variabel, ya kan? Termasuk di situ gaji kan. Oke, jadi dapat kesimpulannya insentif, ada 3 ya, gaji pokok, uang tunai dan opsi saham. Nah, kemudian terkait dengan insentif ini ke depan juga ada beberapa permasalahan ya terkait dengan ekspansi internasional, kemudian keseimbangan paket insentif dan perubahan akuntansi dalam opsi saham. Jadi dunia manajemen perusahaan juga terus berkembang gitu ya. Jadi kita juga harus makin banyak belajar gitu ya. Baik. Pertemuan selanjutnya itu adalah tentang penilaian kinerja. Ya, kita udah tadi insentifnya udah. Besok minggu depan kita akan belajar menilai kinerja dari suatu karyawan. Oke.
Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita. Ya. Berdoa. Doa selesai. Ibu tutup. Kalau musik ilapan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah kak. Mau kuliah talk dulu sebentar, 7 slide. Apa direkam? Mau nggak? Sekian video pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada program studi Teknologi Agroindustri Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.